Assalamualaikum teman-teman, kita baca berita lagi, nanti kita bahas dan kita analisa hukumnya, karena kita selalu membahas hukumnya teman-teman. Ini berita dari CNN Indonesia, judulnya Gus Samsudin laporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Kita bacakan ya. Samsudin Jadab alias Gus Samsudin melaporkan Marcel Radival atau yang dikenal sebagai pesulap merah ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Jatim. Marcel dianggap telah mencemarkan nama baik Samsudin di YouTube. Selain itu, ia juga dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Kami melaporkan si Marcel tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, ujar kuasa hukum Samsudin. Teguh mengatakan apa yang disampaikan pesulap merah di YouTube-nya merupakan penggiringan opini bahwa pengobatan yang dilakukan Samsudin disebut hanyalah sulap dan sebuah trik. Jadi kami proses hukum yang berlaku. Kami laporkan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ucapnya. Dan seterusnya ya. Kita nggak tahu juga nih apakah memang sudah dilaporkan atau berencana ya, karena di sini tidak dijelaskan nomor laporannya atau bukti tanda lapornya. Biasanya kalau kita melapor ke polisi, kita akan diberikan bukti tanda lapornya. Kita bahas dulu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi unsur yang pertama yang harus masuk teman-teman, ini terkait suku atau agama, ras, atau antar golongan, SARA ya. Kalau tidak berkaitan dengan SARA, berarti tidak masuk di pasal 28 ayat 2 ini. Kemudian informasi yang disebarkan itu untuk mengajak orang untuk membenci, mengajak orang untuk memusuhi suatu suku atau suatu agama atau suatu ras atau antar golongan. Itu dia maksudnya. Nah sekarang apakah perbuatan pesulap merah masuk ke pasal ini tadi? Ya. Kemudian tentang pasal 27 ayat 3 ya. Bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Artinya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini mengenai pencemaran nama baik melalui medsos, melalui dokumen elektronik, melalui internet lah, kira-kira seperti itu ya. Nah teman-teman, pencemaran nama baik ini dasarnya adalah pasal 310 KUHP ya. Jadi penghinaan atau pencemaran nama baik ini teman-teman, pengertiannya atau maksud atau unsur-unsurnya ada di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita bacakan ayat 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi maksudnya kalau kita menyebarkan tentang perbuatan seseorang ya, tujuan kita supaya orang lain pada tahu gitu ya, kita sebarkan dengan maksud untuk mempermalukan dia gitu kan, menyerang kehormatan, itu dia. Jadi intinya pasal 310 ini menyerang kehormatan orang, mempermalukan orang dengan cara menyebarkan sesuatu supaya semua orang jadi tahu. Jadi mempermalukan lah, kira-kira seperti itu. Nah kalau dilakukan dengan cara medsos maka dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Perlu kita tahu di pasal 310 ini di ayat 3 berbunyi begini: tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis
jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, kalau kita melakukan dalam tanda kutip pencemaran, tapi tujuannya adalah untuk demi kepentingan umum, maka tidak masuk pencemaran sebagaimana dalam undang-undang ini. Maksudnya demi kepentingan umum itu apa? Contohnya seperti ini. Dibuatlah pengumuman, hati-hati terhadap orang ini karena orang ini menipu, misalnya ya. Diumumkanlah itu. Nah, ini kan termasuk pencemaran nih. Tapi karena tujuannya untuk agar masyarakat berhati-hati, agar jangan kena tipu, ya, karena memang perbuatan orang itu menipu, maka ini bukan pencemaran sebagaimana dimaksud pasal ini, teman-teman. Karena tujuannya tadi bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menyerang kehormatan, tapi sekedar untuk menyampaikan informasi agar orang tidak dirugikan. Ya. Kemudian membela diri, bagaimana maksudnya, Bang? Membela diri misalnya gini, saya diberitakan telah melakukan pencurian misalnya. Karena saya nggak merasa mencuri, lalu saya menyampaikan bahwa bukan saya pencurinya, tetapi si Anu misalnya. Nah, itu kan saya lakukan demi kepentingan membela diri saya kan. Itu juga bukan merupakan pencemaran sebagaimana diatur di pasal ini, teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Tapi nanti untuk menentukan apakah ini membela diri, apakah ini demi kepentingan umum, nanti hakimlah yang akan menilainya, teman-teman. Ya, bukan kita. Tapi kalau Anda menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk demi kepentingan umum atau untuk membela diri, tidak usah takut, ya kan. Hakim tidak akan menghukum. Karena di ayat 3-nya, pasal 310 tadi menyebutkan bahwa jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam rangka membela diri, tidak termasuk pencemaran. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat.